Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Penatua Valdi Inkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Ketika kami akan beraktivitas, kami akan landaskan semuanya dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami memancarkan sinar kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Embun Pagi pada pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara-saudara terkasih, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pembacaan kita sangat jelas dan tegas. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan Paulus menekankan dengan mengulang seruan ini sekali lagi, bersukacitalah. Nasihat ini tampaknya mustahil mengingat keadaan jemaat Filipi di saat itu yang sedemikian rupa, yang sedang ada di dalam ancaman aniaya. Lebih tidak mungkin lagi ketika kita melihat siapa yang menyerukannya. Seorang Paulus yang sedang ada di dalam penderitaan di penjara. Rasanya tidak mungkin seseorang yang sedang ada di dalam kesusahan mengajak jemaat yang juga ada di dalam kesukaran untuk bersukacita. Lalu di mana letak sukacitanya ketika semua orang sedang ada di dalam masalah? Namun saudara-saudaraku, di dalam Tuhan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ternyata ada satu rahasia yang mau disampaikan oleh Paulus mengenai sukacita, yaitu bahwa keadaan hati yang bersukacita ternyata tidak bergantung pada situasi atau peristiwa-peristiwa tertentu yang sedang terjadi di sekeliling kita. Ternyata sukacita yang sejati hanya dapat kita rasakan ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Berbagai cara boleh dilakukan dan diusahakan manusia untuk memperoleh sukacita tersebut. Ada harta, kesenangan, materi, pelarian kepada segala hal-hal yang bersifat duniawi. Memang dipercaya sebagian besar orang dapat menimbulkan kesenangan dan kebahagiaan. Namun Bapak Ibu, hal-hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dan ketika kita tidak mampu meraih hal-hal tersebut, maka sukacita itu menjadi luntur, bahkan hilang dari dalam hati kita. Namun dalam pembacaan kita saat ini, Paulus membuktikan bahwa anggapan tentang sukacita hanya dapat berasal dari dunia ternyata benar-benar keliru. Sukacita dan damai sejahtera di hati pun ternyata mampu dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang punya banyak masalah, orang-orang yang terhimpit sekalipun. Paulus menunjukkan bahwa di dalam penderitaannya sekalipun, di dalam penjara sekalipun, ia dapat tetap mampu bersukacita dan bahkan mampu untuk mengajak yang lainnya untuk ikut bersukacita. Lalu bagaimana mungkin? Karena Paulus menggantungkan kehidupannya kepada Allah, di dalam Allah dan bersama Allah. Maka mari saudaraku, kita mau meneladani Paulus dan mulai menanamkan sukacita yang sejati di dalam hati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun keadaan kita saat ini. Karena kita merasakannya hanya di dalam Tuhan dan hanya bersama Tuhan. Allah Bapa kita yang sungguh baik senantiasa akan memperlengkapi sukacita kita ketika kita mau hidup tetap di dalam jalannya dan mengarahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam firman
firman-Nya. Maka mari renungkanlah bahwa segala keadaan dapat diatasi dalam keyakinan pemeliharaannya. Dan dari situlah timbul sukacita yang berlimpah dan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mari bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa Tuhan kami yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat boleh diberikan sekali lagi kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan yang baru. Dan kami pun memulai aktivitas kami pada saat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Juga belajar tentang firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk tetap bersukacita. Bersukacita karena kami mempunyai Tuhan di pihak kami. Bersukacita karena selalu ada Tuhan di dalam hati kami. Karena itu Bapa, sertai kami, lindungi langkah kami sepanjang hari ini di dalam setiap kegiatan, aktivitas, bahkan perjalanan yang kami lakukan. Dan biarlah hati kami tetap terbiasa untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan ada dan tetap baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk terus hadir di dalam hari-hari kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan embun pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka